Biela kok belum siap-siap? Udah 6:30 nih, dikit lagi mau sekolah minggu. Iya, ntar dulu itu filmnya belum selesai. Film mah bisa nanti, ayo siap-siap dulu yuk. Ntar dulu, Nanti bentar lagi. telat, Bentar ayo. lagi. Ih. Nah, kalau begini kan udah enak, udah siap buat muji Tuhan kan? Iya nih Kak, tapi adik-adik yang di rumah udah siap belum ya untuk ibadah online sekolah minggu di rumah aja? Udah siap belum? Pastinya sudah siap dong. Nah, sekarang kakak mau nanya nih kabar-kabar adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, 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 asik. Tapi belum semangat nih kayaknya Kak. Coba ya kita ulang sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, 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 asik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau tes dulu nih semangatnya adik-adik di rumah. Laskar Kristus, Siap. kok gak ada suaranya ya Kak? Terus masih pada duduk-duduk juga nih adik-adiknya. Coba kakak tes sekali lagi. Laskar Kristus. Siap. Nah, karena kita hari ini masih diberikan kesehatan sama Tuhan, kita akan angkat satu pujian lagu Segala Puji Syukur. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita ulang satu kali lagi. Segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita ulang satu kali lagi ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah Nah Kak, kayaknya adik-adik masih belum semangat nih Kak. Coba ya kita tes sekali lagi dengan nyanyi lagu It's Good. Adik-adik harus semangat ya, dan jangan lupa pakai gerakan. It's good
adik-adik semua, kakak minta dalam sikap tenang, kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam fotum. Kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 339, Berhimpun Semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucap doa bersama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Mari kita dengarkan hukum Tuhan yang tertulis di Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya baca sekali lagi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke pengampunan dosa. Adik-adik dengan sikap berdoa ya, dengan sikap yang tertib, gak boleh berisik dan gak boleh ribut. Kita juga mau sambil nyanyi lagu dari Kidung Ceria 236, Dihapuskan Dosaku. Hanya oleh darah
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucap doa bersama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak indahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menghangatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar serta memeliharanya. Amin.
Adik-adik semua masih semangat kan? Masih Kak. Nah, sekarang kita angkat satu pujian lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita mau berdoa ya. Untuk itu buat adik-adik semua yang di rumah, mari kita sama-sama melipat tangan, tutup mata, biar kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapa di surga. Oke, ya sekarang mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Bapa kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena atas kebaikan dan kemurahan Bapa, kami pada saat hari Minggu yang indah ini Tuhan, dapat kembali memuji, memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing Bapa melalui ibadah online kami Bapa. Bapa, biarlah adik-adik sekolah minggu pada saat ini yang ikut dalam kebaktian ini Tuhan, Engkau berkati dan Engkau berikan sukacita di dalam kehidupannya sehari-hari ya Bapa. Biarlah kami Bapa, anak-anak sekolah minggu bisa mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan lagu puji-pujian dengan kesukaan-Mu Bapa untuk bisa membuat kami Bapa lebih dekat kepadamu Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa buat seluruh gereja-gereja di dunia yang pada saat ini memuji muliakan nama-Mu, supaya Bapa, Roh Kudus-Mu turun buat kami semua. Dan Bapa, Engkau berkati kami setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, berkati gereja kami, gereja HKBP Jatimurni dalam setiap ibadahnya Bapa. Baik ibadah pagi, jam 7, begitu juga ibadah siang jam 10, begitu juga ibadah online di rumah orang tua kami, begitu juga dengan kami anak sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, biarlah Roh Tuhan mengajar-ajari kami untuk setia dan taat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga Bapa orang tua kami, Mama, Papa yang setiap saat mendampingi kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami bisa bertumbuh dengan pimpinan orang tua kami Tuhan. Begitu juga Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, supaya Engkau pulihkan dalam segala keadaan, apapun itu Bapa yang pada saat ini membuat negeri kami
sangat bersusah dengan keadaan bencana Tuhan. Semoga Bapa bisa menyembuhkan Indonesia dan seluruh bumi pertiwi ini Tuhan, jauh dari segala macam bahaya. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa berdoa buat Bapak Pendeta kami yang nanti Tuhan akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Bapa menjadi sukacita, menjadi pelajaran buat kami bisa merenungkan setiap pemberitaan dan kabar sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Supaya kami Bapa bisa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada orang tua dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat dan sukacita daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan khotbah. Adik-adik duduk yang manis ya, yang rapi dan tidak boleh ngobrol. Dan kita mau nyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka untuk itu mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, memohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami telah bisa berdoa dan bernyanyi kepada Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kami Roh Kudus untuk membuat kami mengerti akan firman Tuhan. Dan tolong kami Tuhan untuk menyimpan firman itu dalam hati kami dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Amang Pendeta mau bertanya sedikit ya. Amang Pendeta mau mengajak kita untuk mengingat kembali firman Tuhan dari 2 minggu yang lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa? Tentang terang. Jadi kita ini diminta menjadi anak-anak terang. Tuhan telah memberikan kepada kita terang. Tapi dari dalam hidup kita sendiri juga kita harus menjadi terang. Dengan cara apa? Dengan cara hidup teratur. Dan juga dengan cara hidup bersuka cita. Supaya sempurnalah terang, dari luar terang, dan dari dalam diri kita juga terang. Nah, itu khotbah 2 minggu yang lalu. Nah, khotbah minggu lalu itu berbicara tentang bagaimana kita supaya tetap berada di dalam terang, supaya tetap menjadi anak-anak terang. Caranya kita harus setia terus berada di samping Tuhan Yesus. Kita tidak hanya mengikut Tuhan Yesus, tapi kita terutama menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, syaratnya ada 2 kan adik-adik menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama menyangkal diri, ya, dan yang kedua memikul salib, ya. Dengan cara menyangkal diri dan memikul salib, kita akan terus berada di samping Tuhan Yesus sehingga terang itu terus memancar terhadap diri kita. Ya, seperti kalau bulan dekat dengan matahari, maka sisi bulan yang dekat dengan matahari itu jadi terang, jadi bisa dilihat semua orang. Begitu. Nah, firman Tuhan hari ini yang telah kita baca tadi juga masih berbicara tentang terang, yaitu tanda kita sudah berada dalam terang, maka sikap kita terhadap orang lain, katanya tadi apa? Iya, kasih. Nah, kalau khotbah 2 minggu yang lalu, tanda kita sudah ada dalam terang, sikap kita dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini tentang diri kita sendiri. Kita menjadi teratur dan kita bersuka cita.
Nah sekarang tanda kita sudah berada dalam terang, ini sikap kita terhadap orang lain, yaitu kita menjadi penuh dengan kasih. Nah adik-adik, kalau dikatakan tentang kasih, apa yang paling Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan kalau kita mengatakan kita adalah orang yang mengasihi? Ada 3 adik-adik. Yang pertama, kalau kita mengasihi, maka kita harus mau mengampuni. Ya, ingat yang pertama, kalau kita mengasihi, maka tandanya yang utama adalah kita mau mengampuni. Itulah pelajaran yang paling berharga dari Tuhan Yesus. Adik-adik pernah dengar firman Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 18 dan seterusnya yang mengatakan, jika ada orang yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Itu maksudnya bukan dalam arti yang sebenarnya ya. Misalnya kita ditampar pipi kanan, kita kasih pipi kiri, bukan begitu adik-adik. Tapi maksud Tuhan Yesus adalah jika ada orang menyakitimu, maka jangan balas kepadanya. Ampunilah dia. Supaya apa? Supaya tindakan saling menyakiti itu tidak terus-menerus terjadi. Bayangkan adik-adik, kalau ada orang menyakiti kita, terus kita balas menyakiti dia, terus dia balas lagi menyakiti kita, begitu seterusnya, maka dunia ini akan terus kacau. Kita akan dendam kepadanya dan dia juga akan benci kepada kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan jangan, supaya selesai, sudah diam. Ampuni saja orang yang menyakiti kita. Dan itu adik-adik sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus loh. Mau tahu ceritanya? Adik-adik ingat enggak? Murid yang paling dipercayai oleh Tuhan Yesus siapa? Ya, Simon Petrus. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, yang paling duluan menyangkal Tuhan Yesus siapa? Mengkhianati Tuhan Yesus dan yang mengatakan kepada orang-orang, oh tidak, aku enggak mengenal dia. Siapa adik-adik? Iya, Simon Petrus. Bukan cuma sekali loh adik-adik, sampai 3 kali Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak marah. Walaupun dengan cara itu Tuhan Yesus jadi disalibkan sampai mati di kayu salib. Tapi adik-adik tahu, begitu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, yang pertama langsung ingin dia temui adalah Simon Petrus. Orang yang dulu mengkhianatinya. Tapi Yesus langsung ingin bertemu dengan Simon Petrus dan mengatakan, Simon, aku telah memaafkanmu. Akibatnya adik-adik tahu, Simon Petrus menjadi murid Yesus yang paling gigih dan paling semangat memberitakan tentang Kristus. Coba adik-adik bayangkan, seandainya saja begitu Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus langsung membalas kepada Simon Petrus. Simon Petrus kan tidak akan menjadi murid Yesus yang paling luar biasa. Dia malah akan jadi benci sama Tuhan Yesus dan dia malah menjauh dari Tuhan Yesus. Nah begitulah adik-adik, ketika Tuhan Yesus mengampuni Simon Petrus, adik-adik juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk mengampuni orang lain. Dengan mengampuni orang lain, kita mengubah musuh kita menjadi teman kita. Adik-adik, ada sebuah cerita dari negeri Cina. Ya, adik-adik tahu kan Cina itu Tiongkok ya. Nah, ceritanya seperti ini. Hiduplah pada zaman dahulu kala seorang pemburu bertetangga dengan seorang peternak domba.
pemburu ini memiliki anjing-anjing yang galak sekali. Nah, anjing-anjing si pemburu ini suka melompat pagar dan masuk ke rumah si peternak domba, sehingga dombanya menjadi ketakutan. Akibat ketakutan, dombanya jadi kurus. Maka si peternak domba datang ke rumah si pemburu, mengetok rumahnya. Tok, tok, tok. Siapa itu? Saya, tetanggamu. Ngapain? Saya mau bicara sebentar. Bicara aja dari luar. Gitu. Si pemburu itu sangat kasar, adik-adik. Nah, si pemburu kemudian mengatakan, si peternak kemudian mengatakan, iya Bapak pemburu, saya mau minta tolong. Bapak pemburu tolong larang anjingnya ya untuk ke rumah saya karena domba saya jadi ketakutan. Si pemburu marah lagi. Bukannya malu minta maaf, dia malah semakin marah. Emang anjing bisa diajarin? Pokoknya saya tidak mau. Gitu. Nah, sampai suatu saat adik-adik, anjing pemburu itu masuk dan menggigit salah satu dari domba si peternak ini. Akhirnya kesabaran si peternak ini jadi hilang dan dia pergi ke kota bertemu dengan hakim. Dia meminta supaya hakim itu menghukum si pemburu dan menghukum semua anjing-anjingnya. Tapi apa kata Bapak Hakim kepada si petani, si peternak itu? Pak Hakim kemudian mengatakan, baik Bapak peternak, saya bisa saja menghukum si pemburu dan anjing-anjingnya. Tapi saya mau bertanya kepada Bapak, Bapak ingin memiliki musuh atau ingin memiliki teman? Kemudian Pak peternak dengan bingung bertanya kepada hakim, kok begitu Pak Hakim pertanyaannya? Ya pasti ingin memiliki teman lah, bukan memiliki musuh. Nah, itu maksud saya Pak peternak. Kalau saya nanti menghukum si pemburu dan anjing-anjingnya, maka si pemburu itu akan berubah semakin ganas, dia menjadi musuh Pak peternak yang jahat. Nah, Pak peternak nanti akan semakin menderita kalau saya menghukum si pemburu itu. Maka lebih baik kita mengubah dia menjadi temannya, teman Pak peternak. Loh, bagaimana caranya Pak Hakim? Nah, kemudian si Pak Hakim memanggil peternak dan kemudian membisikkan, gitu. Bagaimana Pak peternak? Setuju apa enggak? Oh ya, setuju Pak Hakim. Begitu selesai konsultasi ke hakim, peternak langsung cepat-cepat buru-buru pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, dia menceritakan kepada istrinya. Dan istrinya juga mau, oh iya bagus. Nah, mereka langsung pergi ke kandang domba dan mengambil 3 anak domba yang paling manis. Kebetulan si pemburu memiliki 3 orang anak laki-laki. Nah, langsung si peternak dan istrinya membawa domba yang paling manis itu, gemuk-gemuk, sangat menggemaskan, ke rumah si pemburu. Pemburu itu kaget. Ngapain ke sini? Katanya. Enggak Pak, kami datang mau dengan niat baik. Emang ngapain? Ini Pak, kami tahu kan Bapak memiliki 3 orang anak. Nah, kami ingin memberikan ini hadiah kepada anak Bapak. Anak domba kami yang paling manis dan yang paling sehat dan yang paling lucu. Tiba-tiba wajah si pemburu berubah dari galak menjadi baik. Emang kenapa memberikan anak saya hadiah? Oh enggak apa-apa Pak pemburu, kami tahu anak pemburu itu senang memiliki domba. Maka kami ingin memberikan ini, domba kami yang terbaik. Dan memang benar, langsung anak-anaknya si pemburu itu lompat-lompat ke girangan dan mereka memeluk dombanya dan mereka menjaga domba itu dengan sangat baik. Nah, adik-adik tahu enggak
Ternyata itu adalah siasat yang paling jitu dari seorang hakim. Karena kemudian, karena si pemburu ini jadi memiliki domba, mereka malah jadi mengurung anjing-anjingnya tadi. Jangankan keluar untuk berada bermain di halaman rumahnya sendiri pun udah gak boleh. Karena di rumah si pemburu itu sudah ada 3 ekor domba. Nah, dengan cara itu akhirnya amanlah domba si peternak itu tanpa pernah membuat si pemburu menjadi musuh. Malah dia mengubah musuhnya itu menjadi teman. Dan adik-adik tahu, mulai dari hari itu setiap si pemburu pulang dari berburu, sebagian dari hasil buruannya pasti diberikan kepada si peternak. Dan akhirnya si peternak pun begitu, dia memberikan susu hasil dari ternaknya kepada keluarga si pemburu, dan akhirnya mereka menjadi tetangga yang sangat kompak, yang sangat baik. Nah, begitulah adik-adik ciri orang yang berada dalam terang. Kita tidak membenci orang lain, kita tidak membenci saudara kita. Kalau kita membenci saudara kita, itu tandanya kita masih berada dalam kegelapan. Kita mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita mengubah musuh menjadi teman kita. Nah, itulah pelajaran pertama yang paling berharga dari Tuhan Yesus tentang kasih. Ampunilah orang yang menyakiti hatimu. Dan yang kedua, tanda kita mengasihi orang lain adalah dengan cara berbuat baik kepada mereka. Tadi yang pertama dengan cara mengampuni orang yang menyakiti kita. Yang kedua dengan cara berbuat baik kepada setiap orang. Firman Tuhan di Matius 7 ayat 12 berkata, sebagaimana kamu harapkan supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Gitu. Ya, dengan kata lain Tuhan Yesus mau bilang, kalau kita ingin diperlakukan baik sama orang, maka kita harus terlebih dahulu melakukan baik kepada orang lain. Jangan kita menunggu orang lain berbuat baik dulu kepada kita, baru kita berbuat baik kepada orang. Mari kita duluan berbuat baik kepada orang, supaya orang berbuat baik kepada kita. Itulah ciri orang-orang yang hidup dalam terang, yang hidup di dalam kasih. Adik-adik, ada sebuah cerita tentang seorang anjing yang nggak tahu bahwa di rumah itu ada banyak kacanya. Dia lihat pintu rumah itu terbuka, anjing itu masuk aja. Dan benar saja, begitu anjing itu masuk ke dalam rumah itu, dia lihat di kaca itu ada anjing. Langsung anjing itu menyeringai giginya. Wow, gitu ya. Dan anjing yang di depannya juga jadi ikut. Wow, gitu. Semakin anjing itu marah, wow, semakin yang di depan itu semakin marah. Akhirnya anjing itu takut dan dia keluar dari rumah itu. Tapi tiba-tiba entah kenapa anjing itu kembali lagi ke rumah itu. Dan dia mulai tidak marah. Dan begitu dia tidak marah, yang di depannya juga tidak marah. Karena sebenarnya yang di depannya itu cermin. Ya, jadi anjing yang di depannya itu sebenarnya bayangan dari dia gitu. Mulai dia mengeluarkan giginya dan menjulurkan lidahnya sambil tersenyum, maka yang di depannya itu juga seperti itu. Akhirnya dia menjadi senang tinggal di rumah itu. Nah, seperti itulah juga kita adik-adik. Kalau kita ingin sekeliling kita menjadi sukacita, maka kita jangan menyakiti siapapun. Sebaliknya, mari kita berbuat baik kepada setiap orang. Maka sudah bisa kita nanti akan lihat orang-orang di sekeliling kita juga akan menjadi baik, maka lingkungan kita akan menjadi sukacita. Berbuat baik itu nggak perlu harus menjadi sukses dulu adik-adik, tidak perlu harus memiliki banyak uang, tidak. Berbuat baik itu bisa sangat sederhana, ya. Misalnya adik-adik lagi naik kereta, adik-adik duduk ya, terus melihat ada orang tua yang berdiri atau ada ibu yang lagi mengandung berdiri. Nah,
adik-adik bisa menawarkan tempat duduknya kepada mereka. Atau misalnya di rumah ya adik-adik, kita bisa berbuat baik kepada orang tua kita dengan cara apa? Dengan cara tidak menjahili adik, atau dengan cara mengantarkan piring kotor kita ke tempat yang kotor, atau dengan cara merapikan tempat tidur kita, sehingga itu bisa meringankan beban orang tua. Atau misalnya dengan cara kita mengerjakan tugas kita tanpa disuruh, sehingga orang tua kita jadi sangat terbantu sekali. Dia tidak lagi harus memikirkan semua urusan kita gitu, ya. Jadi berbuat baik itu bisa sangat-sangat sederhana. Atau misalnya seperti yang ada di video ini, mari kita saksikan. Nah, itu dia adik-adik, masih kecil ya, dia sudah bisa melakukan tugas orang dewasa. Itu memang luar biasa adik-adik, tapi ya kita juga bisalah belajar-belajar seperti dia ya. Tapi memang kadang-kadang nggak perlu sehebat itu. Kita bisa melakukan hal sederhana di rumah yang seperti Amang Pendeta katakan tadi, kita tidak merepotkan orang tua lagi gitu. Apa yang bisa kita bantu untuk menjaga adik kita, meringankan beban orang tua, mari kita lakukan. Ya, jadi itu yang kedua, tanda kita mengasihi orang lain, kita berbuat baik kepada mereka. Dan itulah tandanya bahwa kita sudah hidup dalam terang. Dan yang ketiga adik-adik, tanda kita sudah hidup dalam terang, kita harus hidup dalam kasih. Dan tanda kita hidup dalam kasih adalah setia. Tadi yang pertama mengampuni, yang kedua berbuat baik kepada setiap orang, dan yang ketiga setia. Adik-adik, kalau kita berteman kepada siapapun,
Jangan hanya mau enaknya saja, jangan hanya mau menerima, kita juga harus mau memberi. Jangan harus keinginan kita yang terpenuhi, keinginan teman juga harus mau kita ikuti, sehingga kita menjadi sama-sama. Ada orang yang tidak setia, ketika keinginannya tidak dimaui, dia menjadi berhenti atau tidak ikut permainan dan kabur gitu. Dia hanya mau keinginannya terus yang dipenuhi. Nah, ini bukan ciri-ciri anak yang hidup dalam kasih ya adik-adik. Nah, kepada Tuhan juga seperti itu. Kita diminta mengasihi Tuhan, maka kita juga harus setia kepada Tuhan. Jangan hanya ketika di gereja saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus setia kepada Tuhan dan setia kepada teman. Seperti yang di dalam video ini, mari kita saksikan.
Nah, itu dia tadi adik-adik, ya. Jadi dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang jahat, ya. Dia tetap setia kepada Tuhan dan itulah ciri-ciri dia mengasihi Tuhan. Nah, begitu juga kepada teman-teman, mari kita menjadi sahabat yang setia bagi orang lain. Kita menjadi sahabat bagi orang lain yang bersuka, kita juga menjadi sahabat bagi orang lain yang berduka. Kalau ada teman kita yang tidak membawa bekal, kita menjadi sahabat baginya dengan berbagi bekal kita. Supaya nanti suatu saat teman kita juga seperti itu. Maka hidup kita akan menjadi terang, menjadi sukacita. Orang-orang senang bersama dengan kita dan kita dicintai oleh banyak orang. Nah, maka adik-adik anak sekolah Minggu Jatimurni, mari menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang terang dari dalam dirinya sendiri, teratur dan sukacita, juga menjadi terang bagi orang lain dengan cara mengasihi, yaitu dengan cara mengampuni, berbuat baik dan setia, dan juga menjadi terang di hadapan Tuhan dengan cara ikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib. Selamat menjadi anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. 3 minggu berturut-turut kami mendengar firman Tuhan yang mengajak kami untuk menjadi anak-anak terang. Dimulai dari diri kami sendiri sampai nanti sikap kami terhadap orang lain. Dan secara khusus hari ini kami diingatkan sebagai anak-anak terang kami harus mengasihi Tuhan Yesus dengan mengasihi orang lain. Kami harus bisa mengampuni orang lain. Kami harus bisa berbuat baik kepada orang lain. Kami harus setia kepada orang lain. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kami, telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kami, dan telah terlebih dahulu setia memelihara kami. Tolong kami Tuhan agar menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam terang, mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, dan terlebih lagi mengasihi diri kami sendiri. Agar dimanapun kami berada, orang-orang senang bersama dengan kami, dan Tuhan pun senang melihat perilaku kami. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Semoga kami dikuatkan untuk setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan kan apa kata Mang Pendeta tentang khotbah kita hari ini. Nah, kiranya adik-adik semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik semua taruh persembahannya di tangan kanan. Dan kita akan angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Dalam hidupku, terima kasih
Adik-adik, ibadah kita akan selesai. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah anak-anak terang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, ibadah kita kali ini sudah selesai. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Gembira di Rumah Tuhan.